Kali ini kita akan membahas cara membuat grafik fungsi kuadrat. Kemarin kita sudah belajar ya cara menentukan jenis-jenis persamaan fungsi kuadrat, sudah belajar operasi persamaan fungsi kuadrat. Lalu kali ini kita akan belajar membuat grafik fungsi kuadrat. Udah tuliskan di sini, kalian bisa sambil dicatat ya biar tambah paham ya. Nah, untuk langkah-langkahnya ada 4. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nih ya, bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Langkah yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu x dan y. Nanti kalau di sumbu x, substitusikan y-nya 0. Untuk mencari grafik memotong sumbu y, substitusikan x-nya yang 0. Lalu yang kedua, tentukan titik balik atau titik puncak atau titik ekstrem, sama aja ya. Nah, kita cari koordinat titik puncaknya dengan min b per 2a dan min d per 4a. D-nya ini diskriminan, pakai b kuadrat dikurangi 4ac. Lalu tentukan beberapa titik bantu jika diperlukan. Nah, ini opsi ya, bisa dilakukan atau enggak. Bisa dilakukan supaya nanti bikin grafiknya lebih mulus gitu ya. Lalu yang terakhir, hubungkan titik yang diperoleh sehingga terbentuk kurva mulus. Nah, langsung kita contoh. Kita belajar membuat grafik. Dari soal ini, gambar grafik fungsi kuadrat dari fx x kuadrat min 2x min 8. Untuk yang cara yang pertama, kita ikutin langkah-langkahnya. Tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Pertama, kita akan cari titik potong sumbu x-nya. Kalau titik potong sumbu x, berarti y-nya yang 0. Nanti kita substitusikan y-nya 0. Nah, tadi kan kita di soal ini ya, fx x kuadrat min 2x min 8. Nah, fx ini fungsi dari x itu sama juga dengan y. Berarti sama aja kayak gini. Ya. Berarti y-nya kita substitusikan 0. Mencari sumbu x, y-nya berarti 0. Substitusikan 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, kita cari faktornya berapa. Udah bisa ya? Kita ulangi lagi biar tambah paham. Kita cari yang kalau dikalikan hasilnya min 8, kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Kita cari faktor konstantanya min 8. Di sini min 8. Faktor dari 8, 1 dikali 8. Plus ya hasilnya, berarti salah satunya min supaya hasilnya min 8. Atau kalau enggak, 8-nya yang min. Atau bisa juga 4 kali 2, salah satunya min. Atau kalau enggak, 2-nya yang min. Udah ada, ini memenuhi semua yang dikalikan hasilnya min 8. Yang dijumlahkan hasilnya min 2, yang mana? Yang ini ya. Berarti kita ketemu x min 4, x plus 2. Sudah, kita cari akarnya. X sama dengan x min 4 sama dengan 0. Berarti kebalikannya min 4, x sama dengan 4. Atau, ini tanda atau, x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan kebalikannya min 2. Kebalikannya 2 min 2. Nah, kita simpulkan. Berarti koordinat titik potong sumbu x adalah 4. Ini x, y. Ini x, y ya. Koordinat berarti x, y. Ini x-nya 4. Y-nya kan tadi kita substitusikan 0. Lalu x-nya, x2-nya min 2. Y-nya 0. Lalu kita cari titik potong sumbu y. Berarti x-nya yang substitusikan dengan 0. Berarti f0 sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. 0 kuadrat min 2 kali 0, 0 min 8. Ini min 0 kali min 8. Min kali min plus 8. Kesimpulannya, koordinat titik potong sumbu y adalah x-nya tadi 0, y-nya 8. Ya. Lanjut di langkah kedua, kita tentukan titik balik atau titik puncak atau titik ekstrimnya. Kita cari titik balik dari fungsi x kuadrat min 2x min 8. Ketika kita mencari titik puncak, bisa kita gunakan koordinat titik xp, yp. Xp-nya tadi kita udah ada rumusnya min p per 2a. Lalu yp-nya min d per 4a. Coba kita cari xp-nya. Dari fungsi ini, kita udah bisa menentukan ya. A-nya 1, b-nya min 2, c-nya min 8. Kita substitusikan min, b-nya min 2 ya. Min 2 per 2 kali A-nya 1. Min kali min plus sisa 2 per 2 kali 1 2, berarti hasilnya 1. Lalu untuk YP rumusnya kan ini min D diskriminannya kita cari pakai B kuadrat min 4AC per 2 per 4A. Nah, kita bisa pakai cara lain supaya kita nggak terlalu lama, efisiensi waktu ya, nggak harus mencari D-nya dulu lalu menggunakan rumus ini. Tapi kita bisa substitusikan dari hasil XP tadi 1. Kita substitusikan satunya ke X. Jadi 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8 sama dengan 1 kuadrat 1 min 2 kali 1 2 min 8. 1 kurangi 2 min 1 min 1 min 8 min 9. Udah ketemu. Koordinat titik puncaknya xp, yp, xp-nya 1, yp-nya min 9.
Lanjut kita di langkah yang ketiga, menentukan beberapa titik bantu. Tadi opsi ya, bisa dilakukan, bisa enggak. Tapi lebih bagus dicari titik bantunya. Caranya gimana? Kita pakai titik bantu di antara sumbu X tadi yang udah kita temukan. Tadi kan titik potong sumbu X-nya kita udah ketemu ya, di 4 sama min 2. Coba, di garis bilangan, di antara min 2 dan 4. Di sini ada angka berapa aja? Min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita bisa cek menggunakan bilangan di antara titik potong sumbu X, yaitu min 2, dan 4. Misalnya kita mau pakai angka berapa? Bebas ya. Misalnya kita pakai min 1, kita substitusikan ke fungsi ini. X-nya min 1, berarti F min 1 dengan min 1 kuadrat min 2. Sambil lihat fungsi ini ya, kita substitusikan X-nya dengan bilangan ini. Min 1 kuadrat, positif 1. Min 2 kali min 1 plus 2 min 8. 1 tambah 2, 3 kurangi 8 min 5. Jadi kita peroleh titik koordinatnya negatif 1, negatif 5. Negatif satunya mana tadi? Dari mana? Tadi kita pakai X-nya min 1. Lalu coba kita pakai misalnya X-nya pakai 3 ya. 3, substitusikan 3 ke X. F 3 kuadrat min 2 kali 3 min 8. Sama dengan 3 kuadrat 9 kurangi 6 kurangi 8. 9 kurangi 6, 3 kurangi 8 min 5. Berarti koordinatnya 3 min 5. Udah, kita menemukan koordinat lagi. Di langkah terakhir kita akan menghubungkan titik-titik yang udah kita peroleh tadi. Garis yang horizontal itu sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Di sebelah kanan nih positif, sebelah kiri negatif. Untuk sumbu Y, ke atasnya positif, ke bawahnya negatif. Tadi kita udah temukan di titik potong sumbu X ada di koordinat min 2 dan 4,0. Min 2,0, min 2,0 dan 4,0. Titiknya di sini. Kemudian titik baliknya 1, negatif 9. 1, negatif 9. Di sini ya. Lurus ini. Tadi titik bantunya kita peroleh min 1, min 5. Berarti min 1, min 5. Ya, di sini. Dan 3, min 5. 3, min 5. Di sini ya. Kalian bikin yang rapi ya, maaf ya, ini pun nggak rapi. Sudah, kita tinggal hubungkan. Nah, selanjutnya kita sudah memperoleh titik-titik, kita hubungkan dengan kurva mulus. Ya, kurva mulus persamaan kuadrat membentuk parabola. Seperti ini ya, parabola mulus. Nah, inilah grafik dari fungsi kuadrat X kuadrat min 2X min 8. Ya, silakan bisa dipahami. Pertemuan depan sudah disampaikan ulangan, nanti kalian akan menggambar grafik fungsi kuadrat.